Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Alhamdulillah, Alhamdulillahi alal iman, Alhamdulillahi alal Quran, Alhamdulillahi ala syahri Ramadan, Alhamdulillahi ala jami'i ni'am al-zahirati wal batina ad-dunyawiyati wal ukhrawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu annakum qadimuna ila Allah, faltanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama jaa fil hadis. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya iman dan dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Karena nilai seorang manusia di sisi Allah sangat ditentukan oleh imannya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Semakin tinggi takwa seseorang, maka semakin mulia di sisi Allah. Iman dan takwa ini hadirin harus ada dalam diri kita. Kalau kita ingin selamat, ingin bahagia, karena hidup ini tidak main-main hadirin. Dan Allah memberi bekal, yaitu umur. Tidak selamanya kita di dunia. Diberi umur, diberi waktu untuk modal kita bisa mewujudkan taat kepada Allah, mewujudkan takwa kepada Allah. Tetapi waktu atau umur kita itu pun tidak banyak, hanya beberapa puluh tahun, kemudian habis, kemudian kita sudah tidak bisa amal lagi, kemudian kita akan diberangkatkan ke akhirat, dipikul oleh saudara-saudara kita ke kuburan. Kita sudah tidak bisa melihat dunia lagi, maknanya kita sudah tidak bisa amal-amal soleh lagi. Maka mumpung kesempatan kita masih bisa beramal soleh,
mumpung kita diketemukan lagi dengan bulan yang sangat suci, bulan Ramadan ini, maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Begitu sayangnya Allah selalu memberi kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk supaya kita tambah banyak amalnya, tambah banyak pahalanya, sehingga semakin banyak bekal untuk menghadap kepada Allah. Allah memberikan Ramadan kepada kita. Ini satu anugerah yang sangat besar, yang mana kita bisa meningkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Dan Ramadan diberikan kepada kita ini ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan. Kemudian juga beberapa hal yang harus diperhatikan supaya Ramadan kita ini berkualitas, Ramadan kita ini diberkati oleh Allah, sehingga kita ini selesai dari Ramadan betul-betul seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi, kayaumin waladatu ummu, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak ada dosa. Itulah yang kita harapkan. Maka Ramadan pun satu hari, kemudian berkurang satu hari, terus setiap hari berkurang hingga kita sampailah di hari yang kelima, hari yang keenam. Maka bagaimana kita isi Ramadan ini dengan betul-betul yang amalan-amalan yang bermutu, amalan-amalan yang berkualitas, juga berkuantitas. Hadirin, di samping yang mesti sudah kita ketahui bahwa pada bulan Ramadan ini ada kewajiban yang namanya puasa, tetapi ada amalan-amalan yang perlu diperhatikan supaya Ramadan kita ini betul-betul membawa berkah dalam kehidupan kita, keluarga kita, sehingga Ramadan ini nanti menjadi lahan atau menjadi tambang pahala buat kita semua. Masyiral muslimin rahimakumullah, ada amalan-amalan yang harus diperhatikan di bulan Ramadan. Pertama, puasa. Maka bagaimana puasa kita ini jangan sampai seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi al-ju' wal atas. Banyak sekali orang yang puasa tidak mendapatkan opahnya, tidak mendapatkan pahalanya kecuali dahaga dan lapar. Jangan sampai kita ini sudah luwe-luwe, ngelak-ngelak orang itu ganjaran. Kenapa? Karena ada beberapa hal pembatalan untuk mendapatkan ganjaran. Jangan sampai puasa kita ini mestinya mendapatkan pahala yang besar, seperti yang difirmankan Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu pasti karena aku, kata Allah. Karena puasa ini tidak bisa dikerjakan dengan pura-pura. Kalau pura-pura di depan orang tidak makan, kemudian tidak ada orang makan, itu namanya kan pura-pura. Maka kalau orang yang pura-pura puasa, otomatis dia ketika tidak ketahuan orang makan, otomatis kan puasanya batal. Tetapi puasa ini pasti dikerjakan oleh orang-orang yang merasa dilihat, didengar dan diperhatikan oleh Allah. Maka ini namanya as-saumuli. Puasa itu pasti dikerjakan karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, pasti batal dia. Pasti makan dan minum ketika tidak melihat manusia, ketika tidak bersama manusia. Maka karena puasa itu dipastikan karena Allah, maka Allah firmankan, wa ana ajzi bihi. Saya akan memberi opah sendiri. Berapa banyaknya, berapa beratnya pahala puasa yang tahu hanya Allah. Wa ana ajzi bihi, sakarepku, ibaratnya orang sakarepku nek bayar piro. Makanya hadirin, karena puasa ini wis ngempet luwe ngelak, ojo sampai enggak bayaran hadirin. Apa saja yang menyebabkan puasa tidak bayaran atau tidak mendapatkan pahala? Ulama memberikan tafsiran hadis ini. Pertama, orang yang tidak mendapatkan pahala ketika puasa Ramadan adalah satu, ketika berbuka pakai makanan yang haram. Hati-hati hadirin.
kita sudah puasa seharian, tapi berbukanya makan haram. Kadang-kadang kita ini sudah sangat lapar, makan apa saja. Maka juga begitu kadang-kadang ini saudara-saudara kita yang menjadi pedagang-pedagang ayam potong, ini kadang-kadang menyembelihannya itu kita lihat tidak syar'i. Cara menyembelih ayam saja kadang-kadang nggak bisa, susah kita ini. Maka kita harus hati-hati sendiri. Mestinya ayam itu disembelih dengan secara syar'i, menjadi makanan yang halal, makanan yang enak. Tapi gara-gara yang menyembelih ini nggak tahu cara menyembelih, akhirnya ayam ini menjadi bangkai, kemudian dijual. Kita nggak tahu, repot. Maka hati-hati. Kalau makan, kalau buka, dilihat. Ini makanan ini haram apa halal? Kalau haram, saya nggak dapat pahala ini. Hadirin yang dimuliakan. Yang kedua adalah berdusta. Hati-hati. Sudah puasa, ini kita ini jujur betul. Karena apa? Tidak ada orang atau ada orang kita tetap tidak makan, tidak minum. Tetapi kita ini ajib kadang-kadang bisa menahan lapar, bisa menahan haus, tapi gak iso menahan dusta. Beliduk. Karena dusta ini sangat bahaya. Coba kalau misalkan jadi pejabat, dia pemangku kebijakan, kemudian dusta. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana apa yang terjadi. Kita ini rakyat kecil, nggak tahu apa-apa, didustai, dibohongi. Maka dalam Islam ini, maka dusta ini diharamkan, yang harus bertanggung jawab nanti di akhirat. Maka orang yang berpuasa hindari, jangan sampai berdusta. Yang ketiga, yang bisa membatalkan pahala puasa ini adalah menggibah. Menggibah itu menggunjing saudara kita. Menggunjing itu bahasa Jawa ini ngerasani. Ngerasani niku definisine nopo? Definisi ngerasani itu adalah apabila kita membicarakan keburukan saudara kita, yang mana saudara kita ini tidak ada di depan kita itu. Namanya ghibah, goib, dari kata goib, ghibah, membicarakan keburukan ketika teman kita nggak ada di situ. Kadang-kadang kita beralasan, saya itu tidak ghibah, Pak. Apa? Ngomong apa eneke, eleke kancamu, ikulah jenenge ghibah. Lah nek gak nglakoni diomong kuwi jenenge fitnah, iki malah kakake ghibah dosane. Hadirin yang dimuliakan, bagaimana kita pada bulan Ramadan itu betul-betul latihan takwa. Lesannya takwa, kupingnya takwa, matanya takwa, sehingga nanti habis Ramadan karena latihan 30 dino atau 29 dino sebulan penuh latihan takwa, akhirnya bar Idul Fitri la'alakum tatakun, dadi wong takwa. Dadian wong takwa, sesasi utuh ninggalne maksiat, sesasi utuh ninggalne bohong apa berdusta, sesasi utuh tidak pernah bicara keburukan orang lain. Akhirnya puasanya berhasil, la'alakum tatakun, menjadi orang yang takwa. Nek wis takwa ya sukses. Wong ini nek wis urip kok takwa wis sukses, Pak. Dadi wong melarat ya sukses, dadi wong sugih ya sukses. Suksese menungso niku nek takwa. Mati saiki ya ora apa-apa, mati engko ya tambah dhuwur ganjarane, tambah gedhe ganjarane. Mati sak waya-waya ora apa-apa nek takwa. Tapi nek ora takwa, mati sak waya-waya cilaka. Mati saiki rung patek duwe sangu, mati engko tambah dosa, ora bingung. Orang yang takwa niku napa mawon dadi napa mawon sae, urip umure dawa ya sae, mati saiki ya sae, dadi pejabat ya sae, dadi pedagang ya sae, pokoke anggar takwa dadi apa apik. Tapi nek gak takwa dadi apa masalah. Hadirin, wong takwa niki mengke tengene akhirat, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuknya surga saja dijemput, hadirin. Bagaimana menjadi tamu tapi dijemput? Sudah disiapkan. Hadirin yang mulia, sebagai tamu tanpa diundang, dengan tamu undangan beda. Tamu undangan ini bisa jadi itu tadi dijemput. Nah itulah orang yang takwa, masuk surganya aja dijemput oleh para malaikat.
latihannya ini takwa. Sebetulnya semua amal soleh itu sebetulnya ujungnya adalah untuk takwa. Maka bagaimana kita ini, terutama bulan puasa ini, kita tingkatkan ini. Kemudian hadirin, ada amalan di dalam bulan Ramadan yang sangat penting juga, adalah memberi buka kepada saudaranya yang puasa. Ini bisa menjadi, kata Rasulullah, maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi. Kalau kita memberi berbuka kepada saudara kita satu orang, berarti kita pahala kita double. Kita sendiri dapat pahala dan mendapatkan pahala dari puasanya teman kita yang kasih kita buka. Makanan untuk kita berikan kepada saudara kita untuk berbuka, itu akan menjadi ampunan dosa-dosa kita, dan sekaligus untuk menjadi kemerdekaan kita dari api neraka. Setiap kita mesti pengen jadi wong merdeka saka neraka. Maka di antara jalannya adalah ini kesempatan pada bulan Ramadan, maringi buka. Hadirin, di masjid-masjid tertentu seperti masjid kami, ini memberi buka ini ada itu jadwalnya. Karena nanti kalau nggak dijadwal, orang bisa semuanya memberi buka, terus kemudian yang makan buka nggak ada, karena semuanya buka di rumah. Maka supaya terjadi bisa kerjasama, yo memberi buka kadang-kadang, terus kemudian kadang-kadang yo makan makanan dari pemberian atau dari yang kita musyawarahkan tadi. Sehingga apa? Semuanya ada kesempatan memberi makan buka, semua kemudian makanan ini ada yang makan. Nanti kalau semua orang memberi makan, kemudian semua orang nggak ke masjid, bukanya siapa yang makan? Nah, maka dimusyawarahkan supaya masjid itu makmur, mau berbuka itu seneng, gembira, ada yang memberi makan, ada yang makan, sehingga amalan memberi buka puasa berjalan. Seperti di masjid Jogokaryan hari ini, satu buka puasa itu porsinya berapa ribu? 3.000 atau berapa. Mereka sudah hidup terbiasa memberikan, bagaimana di dalam hatinya ada pemikiran bagaimana saudaraku itu senang, saudaraku itu senang. Yaitu diantaranya adalah memberi buka puasa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi pada bulan Ramadan adalah Allah kasih bonus, yaitu Allah kasih satu malam yang sangat istimewa, dan kita diperintahkan untuk mencari satu malam itu, namanya malam Lailatul Qadar. Karena kita kalau mendapat malam itu keberuntungan yang sangat luar biasa. Ada jaminan kita ini istiqomah di dalam iman, Islam, dan mati husnul khotimah. Kenapa? Karena amalan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan kita amal. 1000 bulan itu satu umur. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Para ulama ngendikaaken, seandainya orang sejak malam pertama ikut sholat raweh tanpa absen, malam pertama sampai malam terakhir tidak pernah absen dari ikut sholat raweh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena di antara satu malam dari semua yang tadi ikut, maka dia ada satu malam dia ikut raweh, pas itu malam Lailatul Qadar. Itu minimumnya cara mendapatkan Lailatul Qadar. Syukur mau menambah dosis amal, jangan terawih saja, setiap malam itu ada tambahan, walaupun sedikit lebih banyak daripada malam-malam yang lain. Ditambah sholatnya malam, di samping sholat raweh ada sholat lainnya, kemudian ditambah lagi bacaan Qur'annya, kemudian ditambah lagi wiritannya, zikirnya, baca sholawatnya, tanda cintanya kepada Rasulullah, kemudian istighfar, ingat dosa-dosa, kemudian baca tasbih supaya kita ini cinta kepada Allah SWT, kemudian baca kemudian doa. Jadi malam itu yang komplit, walaupun sedikit-sedikit tapi komplit. Jangan lupa juga sedekahnya. Sholat raweh ke masjid bawa sangu, Pak, bawa duit. Duitnya jangan dihabiskan di dunia saja, sebagian dikirim di akhirat, karena kita mau ke akhirat. Itulah namanya golek sangu akhirat. Ojo golek sangu ni mati, sangu ni urip tok, golek sangu ni mati bareng. Ojo sing dipikir nih
sangu urip, omah urip, kendaraan go urip, sing nganggo mati ndi? Usahakan ada sebagian dari harta kita, sebagian daripada kekayaan kita transfer ke akhirat dengan sedekah. Kita transfer ke akhirat dengan kita infakkan fi sabilillah. Itulah caranya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan Quran, yang mana Allah SWT firmankan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jangan sampai Ramadan ini tidak khatam dalam membaca Al-Quran, karena ini bulan Quran. Rasulullah setiap Ramadan dia tadarus dengan malaikat Jibril. Maka sunnahnya bulan Ramadan itu tadarus. Tadarus itu yang satu membaca, yang satu nyemak, biar kalau salah ketahuan. Hadirin, ini semua adalah amalan-amalan waktu Ramadan. Jangan sampai hidup kita ini sekali ini urip gak iso maca Quran. Kalaulah Al-Quran boleh mungkin untuk memudahkan pola pikir kita, disamakan mungkin Al-Quran adalah WA dari Allah. Hadirin, surat dari Allah, di WA Allah, terus WA ini nggak pernah dibuka, centang siji mawon. Kita pernah mungkin merasakan WA teman, WA ini gak tahu dibuka, centang siji tok, utawa nek ngono ya centang loro ning ireng tok, ora dibuka, ora diwaca. Itu kadang-kadang kita tersinggung, di WA gak dibuka. Lah nek Al-Qur'an iku WA ne sangka Allah nek gak pernah dibuka piye? Nek gak pernah diwaca piye? Padahal Allah sudah memudahkan membaca Al-Quran, baik kamu paham atau tidak, itu sudah dapat pahala. Karena untuk memahami itu ada ilmu khusus, orang-orang yang punya keilmuan yang khusus. Tetapi minimal kita itu bisa membaca, walaupun gak ngerti artinya, itu sudah dapat pahala. Maka itulah hadirin amalan-amalan yang diperhatikan supaya semuanya jadi baik-baik semua. Sudah susah payah puasa, tapi dijaga supaya mendapatkan upahnya puasa, pahala dari Allah SWT. Kemudian ada beberapa amalan supaya meningkat, supaya kita ini tambah banyak pahala kita puasa, yaitu dengan memberi buka puasa kepada saudara kita. Sehingga kita, berapa orang yang kita beri buka, itu jumlahnya, maka puasanya sejumlah orang yang kita beri buka. Kalau kita memberi buka puasa 10 orang, maka kita dapat 10 pahala puasa tanpa mengurangi daripada pahalanya orang yang kita kasih buka. Nanti orang yang makan buka puasa jangan merasa, oh saya nggak mau nanti ganjaran saya dikurangi untuk dia. Enggak, Allah kaya. Allah memberi pahala bukan mengurangi daripada orang yang makan buka itu tadi, tetapi Allah tanpa mengurangi itu. Maka untuk itu hadirin, marilah kita tingkatkan dengan sungguh-sungguh amalan-amalan di bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan tahun ini semoga diberkati oleh Allah dan diterima oleh Allah semua amalan-amalan soleh kita ini, sehingga nanti kita keluar dari Ramadan betul-betul menjadi orang-orang yang statusnya muttaqin, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalana Allah wa yakum minal faizin al aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.